Ya, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di video ini. Teman-teman semua, saya mendapat sebuah pertanyaan dari teman. Kebetulan teman ini bekerja di sebuah sekolah, di mana sekolah ini dinaungi oleh sebuah yayasan. Dan intinya pertanyaannya adalah, bagaimana kalau misalnya sekolah yang berada di bawah yayasan yang merupakan badan hukum ya, ketika kemudian ada pelanggaran terhadap siswa, taruhlah misalnya ada kekerasan terhadap siswa di lingkungan sekolah. Pertanyaannya, apakah yayasan ikut bertanggung jawab terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum tersebut? Maka jawaban saya sederhana bahwa jawabannya yayasan dapat bertanggung jawab. Tapi ada beberapa hal yang memang perlu dipertimbangkan sampai kemudian yayasan ikut bertanggung jawab. Jadi sekolah yang berada di bawah yayasan itu dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum, dan dalam kondisi tertentu memang yayasan sebagai badan hukum penyelenggara ini dapat pula dimintai pertanggungjawaban. Namun secara yuridis memang tidak berarti setiap kekerasan yang dilakukan oleh guru ataupun pihak lain itu otomatis membuat yayasan bertanggung jawab. Harus dibuktikan bahwa hubungan antara peristiwa kekerasan, kewajiban sekolah ataupun yayasan itu bagaimana, kemudian kewenangan pengelolaannya bagaimana, serta ada atau tidaknya kelalaian atau kesalahan yang ada pada yayasan. Saya kira kalau kita mencermati Undang-Undang Perlindungan Anak ya, kalau misalnya kekerasan terhadap anak ya di bawah umur, nah yayasan itu adalah badan hukum yang mempunyai organ dan juga memiliki kekayaan dan dipisahkan. Undang-Undang yayasan mengatur bahwa yayasan memiliki organ pembina, kemudian ada pengawas dan juga ada pengurus. Artinya apa? Apabila yayasan itu mendirikan dan menyelenggarakan sekolah, maka terdapat hubungan kelembagaan antara yayasan, penyelenggara sekolah, kemudian kepala sekolah, turun ke bawah guru atau tenaga pendidikan, bahkan sampai pada peserta didik. Karena itu, ketika terjadi kekerasan terhadap siswa, maka analisis pertanggungjawabannya tidak berhenti pada siapa pelakunya, tetapi juga harus bertanggung jawab. Apakah yayasan atau pengelola sekolah itu telah memenuhi kewajiban hukumnya untuk mencegah, mengawasi, menangani, dan bahkan memulihkan korban kekerasan? Nah, pertanyaannya sederhana, kapan yayasan dapat diminta pertanggungjawaban? Maka menurut hemat saya bahwa pertama, yayasan bisa dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat kelalaian dalam menyelenggarakan atau penyelenggaraan sekolah. Misalnya, yayasan mengetahui bahwa seorang guru itu sudah berulang kali melakukan kekerasan terhadap siswa, tetapi tidak melakukan tindakan apapun. Apabila kemudian kekerasan terjadi kembali, maka dapat muncul argumentasi mengenai kelalaian dalam fungsi pengawasan dan perlindungan oleh yayasan. Yang kedua, apabila yayasan atau pengelola sekolah ini mengetahui adanya kekerasan tetapi tidak melakukan penanganan semestinya. Jadi persoalannya bukan hanya tindakan kekerasan awal, tetapi respon setelah kekerasan itu diketahui. Kemudian yang ketiga, apabila sistem atau kebijakan sekolah ini justru memungkinkan terjadinya kekerasan. Misalnya nih, terdapat praktek disiplin yang menggunakan hukuman fisik, penghinaan, intimidasi, atau kebijakan-kebijakan lain yang ada di sekolah atau yayasan ini yang merendahkan peserta didik. Nah, ketika itu ada, maka itu berpotensi bahwa kebijakan yayasan ini justru memungkinkan terjadinya kekerasan. Kemudian yang keempat, apabila terdapat kesalahan atau perbuatan melawan hukum yang dapat diatribusi kepada organ atau pengelola yayasan. Saya mau katakan begini, Undang-Undang Yayasan sendiri telah membuka kemungkinan pemeriksaan ya terhadap yayasan apabila terdapat dugaan organ yayasan melakukan perbuatan melawan hukum.
lalai menjalankan tugas atau melakukan perbuatan yang merugikan pihak ketiga. Tetapi pelaku individual tetap dapat dipertanggungjawabkan. Ini yang penting. Misalnya, guru A memukul siswa B. Maka guru A sebagai pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan atau yang berlaku. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah kepala sekolah mengetahui tindakan tersebut? Apakah yayasan mengetahui? Apakah sudah pernah ada laporan sebelumnya? Apakah yayasan melakukan pembinaan atau justru membiarkan? Apakah terdapat SOP perlindungan tentang siswa ini? Apakah sekolah melakukan pengawasan atau apakah setelah kejadian korban itu memperoleh perlindungan dan pemulihan? Nah, jika terdapat bukti bahwa pengelola mengetahui tentang kewenangan untuk bertindak tetapi ia lalai dan membiarkannya, maka konstruksi pertanggungjawaban yang tadinya dari individual itu dapat menuju menjadi pertanggungjawaban institusi atau penyelenggara. Nah, ini berbeda dengan pertanggungjawaban pidana yayasan. Jadi kita sangat hati-hati, jangan kemudian tiba-tiba membuat sebuah kesimpulan karena sekolah itu milik yayasan, maka setiap tindakan guru itu otomatis menjadi tanggung jawab yayasan. Itu kesimpulan yang terlalu luas. Jadi lebih tepatnya adalah pertanggungjawaban yayasan harus ditentukan berdasarkan kedudukan sebagai badan hukum penyelenggara pendidikan, kewenangan yang dimilikinya, kemudian kewajiban hukum yang dibebankan kepadanya, serta adanya hubungan antara tindakan ataupun kelalaian organ daripada pengelola dengan kerugian ataupun pelanggaran dari peserta didik. Saya kira itu yang dapat saya tanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.